Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhikhulana man ashkala hadhi fama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan fi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Masih. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ya, ya, Ya. enggak. Bisa. Alhamdulillah. Kita akan membahas tugas 6. Kemarin kita sudah ambil dua-dua contohnya. Seperti karena Aliun Muhandisan ini berarti karena beramal merofakkan isim dan menasobkan khobar. Ali ini isim, Muhandisan ini khobarnya. Nah, kita lanjut kepada yang nomor 3. Ini yang sudah bergabung dulu tadi. Ada akhirnya Samsul ini. Ya, Ustaz. Silakan untuk nomor 3 untuk mencari isim dan khobarnya kana. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam adama abuka qadiran ala tarbiyika. Belajarlah selama ayahmu mampu membiayaimu. Isimnya madama abu. Isim kananya abuka. Kemudian kabarnya qadiran. Qadiron ya. Jadi madama ini saudaranya kana, isimnya abuka, khobarnya qadiron. Ya. Abuka ini isimnya madama. Dia i'rabnya apa? Bagaimana? Ikrabnya marfu, Ustaz. Marfu, tanda rofaknya Bapaknya wow, wow. wawu. Alasannya karena dia Dia kan isim 5 itu ya. ya isim 5 Ya. atau asmaul khamsah. Kemudian qadiron i'rabnya Ada ikrabnya nasab, tanda nasabnya fathah ini. fathah ya. Alasannya karena Isim mufrad ya. isim mufrad. Iya. Oke. Sekalian nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 ma zalatil mu'minatu api fatin. Ini maza 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 isimnya al mukminatu ini ya Ustaz. Al-Mu'minatu, ya betul. Al mukminatu. Cuma di sini kabarnya yang nggak tahu saya kabarnya sama yang mana ini. Kabarnya ini Afifatin Khobarin ini. Afifatin. Ya, Ya, Fatin khobarnya ini. Afifatin. Fatin ini. Mazalah ini kan Hmm. saudaranya Kana. Iya, Ada Nazar. Madama, ada Mazalah. Berarti Nah, mukminat, itu mukminat atau orang-orang mukmin wanita itu Afifatin, mereka suci. di- Nah, berarti ini khobarnya dari Mazalat ini. Kalau ya. mazalatnya belum ada, misalnya mazalatnya belum ada, maka Hmm. susunan kalimat ini kalimat ini mubtada, kemudian afifatinnya khobarnya. Kabar, ya. Ketika kemasukan mazalat, maka ganti status, dia namanya jadi isimnya mazalah, kemudian ini Hmm. khobarnya mazalah. Nah, oke. Al-mu'minatu, i'rabnya bagaimana? Akhina Samsul. Arabnya Ropa, Ustaz. Rofa, Iya. tanda rofanya, Rupanya alif ini. Alif ini ya. ini tanda rofanya domah, Oh, domah ya, ya, ya. Tambah domah. domah. Kalau mau mufrad ya. Mufrad ya. Ini bukan mufrad. Oh, berarti dia muanad
Muannats salim, Ya, jamak muannas salim betul. salim. Jamak Ya, muannas muannats salim ya. salim. Karena dia jamak muannas salim. Kemudian Salim. afifatin i'rabnya I'rabnya, i'rabnya berarti kalau ini jer Ustaz, ini gimana? jer. Hmm. Eh khobarnya mazalah berarti nasab. Nasab ya, kalau nasab ya ya. Berarti Pak ini ya, Afifa ini ya, Ustaz Alif ini ya, Kasrohnya. pasrahnya ya. Ya, Oh, kalau jamak muannas salim itu i'rabnya terletak pada harokat huruf terakhir. Kalau rofa dia doma, kalau nasab dan jer dia kasroh. Jadi fathahnya tidak ada. oh, ya, Jadi ya, kalau ya. jamak muannas salim itu ya terkadang kita kalau belum terbiasa, kok ini Hmm, kok nggak fathah ya kan kasroh kan minyaknya jer. Nah, kasroh ini ya, juga nasab bagi hmm, jamak muannas salim. ya, ya. Berarti afifatin. Hmm, ya. Oke, terima kasih Akhina Samsul. Kita lanjut ke Akhina Samsuar. Mungkin berkenan untuk menjawab yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat kanat taqsu harran zakal waqta. Ya, artinya Cuaca cuacanya panas pada waktu itu. At at taqsu isimnya kana, isimnya karena taksu, khobarnya haron. haron ya. Taksu cuaca, haron panas. Aktosu isimnya kana, i'rabnya bagaimana? Irobnya irobnya domah karena isim mufrad. Rofa dulu. Dia Rofa. dirofakkan. Isimnya irobnya rofa karena isimnya mufrad. Ya, dia rofa atau dirofakkan. Tanda rofaknya Domah doma. Alasannya karena isim isim mufrad. mufrad. Ya, betul. Sekarang haron. I'rabnya Irobnya nasab apa nasab, fat, nasab dengan fathah fathah. tandanya Karena fathah karena isim mufrad. isim mufrad juga. Tayyib. Ya, lanjut nomor 6. Kunna jiron jiron kunna jironan fi Korea. Kami adalah tetangga di desa. Kunna jiro jironan. Nah, nah, nah sebagai isimnya kana. Ya, khobarnya Jirona, jironan. jironan ya. Jadi na itu adalah isimnya kana. Nanti kana itu kalau untuk kami itu kunna. Kana kanu, kana kanu itu yang paling bawah kunna kami. Nah, mana isimnya? Isimnya adalah ini berupa domir. Jadi domirnya ini i'rabnya bagaimana dia? Mahal. Ya, Isim. mahal rofa. Mahal. Ya, mahal Mahal rofa. rofa. Ya, jadi dia pakai mahal karena domir itu kan mabni. Sehingga dia bukan rofa atau bukan dirofakkan, tapi dia fi mahal rofa. Posisinya di rofa. Kalau jironan, i'rabnya Jironan. Iroknya nasab dengan nasab, fathah. fathah. Alasannya karena Ya. Isim mufrad juga Pak. Ustaz. jironan itu isim mufrad atau bukan ya? Jiron. Itu kalau Ya, coba-coba saya mufrad. cari dulu. Mufrad, ya. Mufrad. Sebentar. Kita cari di kamus Al-Ma'ani ini biasanya ada.
Jiron. Ada jarun, ada jiron. Jiron itu jamak. Ya, Jamak. jiron jamak dari jarun. Oh ya, tadi kan kami kan, berarti ini jamak. Nah, Jamak. jironan. Mufradnya adalah jarun. Jadi dia fathah karena dia adalah jamak taksir. Bentuk mufradnya adalah jarun, jamaknya Jamak tak. jiron, jamak taksir. Oke, terima kasih Akhina Syamsuar. Kita berlanjut ke Akhina Muhammad Su'aib nomor 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun kadza laisa kadzaban. Muhammad bukanlah penipu. Laisa bermakna apa dikira-kira huwa, yaitu kembali kepada Muhammad, isimnya, isim laisanya ke Muhammad, yaitu huwa. Kemudian khabarnya kadzaban. Adzaban ya, Laisa itu isimnya Laisa adalah domir yang tersimpan dalam lafadz Laisa dikira-kirakan huwa kembali kepada Muhammad ya, betul. Kemudian kadzaban ini adalah khobarnya. Nah, i'rabnya kadzaban bagaimana? Kadzaban nasab eh, apa nasab dengan tandanya fathah karena isim mufrad. Isim mufrad. Nah, Ya. Di sini mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Jadi laisa itu karena mirip dengan fiil ya. Sehingga ya, untuk mencari isim kita juga sama dengan mencari fa'il. Nah, fa'ilnya laisa yang istilahnya di sini adalah isimnya laisa tidak boleh terletak sebelum laisa. Jadi kalau tidak ada berarti di situ ada kemungkinan berupa domir yang tersimpan pada fiilnya laisa kemudian dikira-kirakan kemudian kembali kepada lafadz yang sebelumnya. Seperti ini laisa itu isimnya, yang istilah lainnya adalah fa'ilnya itu adalah domir yang tersimpan pada lafadz laisa yaitu huwa kembali kepada Muhammad. Jadi huwa itu isinya itu adalah Muhammad. Nomor 8 akhirnya Su'ib terus. saran nasu la ya'rifu ba'duhum ba'dha. Menjadi manusia tidak mengenal satu sama lain. An-nasu isim sora, kemudian la ya'rifu masdarnya. Khobarnya Khabarnya maksudnya. ya. Di sini khobarnya ini berupa apa ini? Jumlah Jumlah ya. Fi'liyah atau ismiyah? jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, di sini contoh khobar dari saudaranya Kana yaitu soro yang berupa jumlah, yaitu berupa kalimat dari fi'il dan fa'il. Jadi aslinya dia mubtada khobar. An-nasu ini mubtada, khobarnya adalah la ya'rifu ba'duhum ba'dun. Kemudian kemasukan soro sehingga jumlahnya ini kalau i'rabnya seperti apa? La ya'rifu ba'duhum ba'dun. La ya'rifu. Kalau jadi khobarnya Ya'rifu soro i'rabnya gimana? rafa, Khobarnya soro ya. Inilah khabarnya sora, dia marfu. rumusnya Kana bagaimana rumusnya Kana? Oh, astagfirullah. Khabarnya dia mansub. Dia masuk tuh. Jadi dia fi mahali nasbin karena Fi berupa mahali jumlah. nasbin. Oh, fi Karena dia mahali nasbin. Fi berupa mahali itu. jumlah ya. Jadi kalau berupa jumlah, berupa apa tadi isim yang mabni, dia fi mahali ada istilah fi mahali pada posisinya saja yang dinasabkan. Kalau Ya, lafadznya tetap. nggak dinasabkan, tetap. Kalau la ya'rifu itu jumlah fi'liyah berarti ada fi'il dan fa'il. Mana fi'il dan fa'ilnya mana ini?
Fi'ilnya ya'rifu. Ya'rifu. Fa'ilnya ba'duhum. Fa'ilnya ba'duhum. Ya, sahih. Kita lanjut ke inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini ada akhina Ahmad Marzuki. Tafadhol nomor 1 dan 2. Nah, Ustaz. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Rumusnya Berarti ina, bagaimana rumusnya ina? Amalnya ina. menasobkan isim, merofakkan khobar. Ustaz. Ya, sekarang mana isimnya ina dan mana khobarnya ina? Nomor 1. Isimnya Allah, Isimnya Allah atau lafzul jalalah. lafzul jalalah. Nah, Ustaz. Khobarnya qadirun, Ustaz. Qadirun, ya, khobarnya qadirun. Jadi sungguhnya Allah itu qadirun, maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, mungkin ini berupa isim mufrad semuanya ya lafadznya, berarti mungkin mudah. Nah, coba kita yang nomor 2. Nah, Ustaz. In hadza kana lakum jaza aw kana sa'yukum mashkuro. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau diberi balasan. Mana isimnya kana, mana khobarnya kana. Inna, mana isimnya inna, mana khobarnya inna. Berarti isimnya hada, Ustaz. Isimnya bukan. hadza. Ya, isimnya Hada. hadza. Khobarnya Khobarnya in hada kana lakum. yang mana khobarnya? Apa, Ustaz? Khobarnya berarti sa'yukum, Ustaz. Sa'yukum. Oh, bukan ya? Bukan. Bukan, Ustaz ya. Kana. Khobarnya berarti yang rofa mestinya, Ustaz. Ya, khobarnya pasti rofa. Ya. Kalau jazaun bukan, Ustaz. Jazaun juga bukan karena itu jazaan. Nasab itu, Ustaz ya. Jazaan. Iya. Ini agak sulit ini. Iya, Ustaz. Agak sulit. Karena ada kana-kana banyak di sini. Iya, kanannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikut untuk menganalisis juga mana khobar dari inna. Khabarnya jazaan, Ustaz. Khobarnya jazaan. Inna kan merofakkan khobar. Oh, bukan. Ya, maksudnya Kan. apanya? Eh, merapakkan kabar. Kabarnya lakum. Kana lakum. Khobarnya lakum. Lakum. Kana lakum. Kana lakum. Ah Ya, ya. kana lakum. Nah, ini lebih tepat. Jadi khobarnya itu adalah jumlah atau kalimat pada kana lakum Bukan jazaan. lakum. Nah, jadi khobarnya berupa jumlah yang ada kananya. Kana lakum jazaan. Sesungguhnya ini itu adalah balasan bagi kalian. Nah, jadi kana lakum jazaan itu khobarnya inna. Nah, sekarang kana yang pertama itu isim dan khobarnya mana ini? Kana lakum jazaan. Kalau kana lakum. Karena kembali kepada huwa, Ustaz. Ya, karena huwa kembali kemana? Hadza. Hadza. Berarti Ya. isimnya adalah domir huwa, domir yang tersimpan dalam kana yaitu dikira-kirakan huwa kembali ke hadza. Khobarnya Khabarnya jazaan. jazaan, ya, khobarnya jazaan. Terus kalau kana yang kedua, kana sa'yukum maskuro.
Ananya ada. Isimnya mana? Isimnya sa'yukum, Ustaz. Sa'yu. Sa'yukum atau kembali ke hadza? Iya, gitu. Kembali ke Sa'yukum, Ustaz. Kana Sa'yukum sa'yukum. ya, karena di Sa'yukum, sini yang Ustaz. dijelaskan adalah usahanya dan ada apa usahamu itu maskuro disyukuri. Khobarnya berarti maskur, Maskuran, Ustaz. maskuron ya. Jadi inna nomor 2 itu isimnya hadza, khobarnya adalah jumlah kana lakum jazaan. Terus kana yang pertama itu isimnya adalah domir huwa, kembali ke hadza, khobarnya jazaan. Kana yang kedua ini isimnya sa'yukum, khobarnya maskuro. Nah, terima kasih ya Kina Ahmad Marzuki. Kita Ustaz. berlanjut ke Pak Endang, nomor 3 dan 4 Pak Endang. Apakah Pak Endang masih dalam perjalanan? Akhina Alim, apakah suaranya sudah, apakah bisa bergabung? Karena kalau saya lihat di sini masih connecting to audio dari tadi ini ya, mungkin kesulitan sinyalnya mungkin. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Ya. terlambat. Tarsono. Pak Endang, ini Pak Endang ini atau Pak Tarsono? Pak Tarsono Ustaz. Oh, Maaf Pak terlambat. Tarsono. Alhamdulillah, tadi langsung saja latihan nomor 3 Nomor dan 4. 3. Baik Ya. Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna hitbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang rugi. Isim innanya itu hizbah ya Ustaz. Hizbah ya. golongan. Terus khabarnya khasirun. Khobarnya khosirun, ya betul. Nisbah. Khosirun atau mungkin ada jawaban yang lain. Berarti itu ya tentu idopah. Isimnya kalau Pak Tarsono Hizbah Syaiton itu isimnya inna. Khobarnya khosirun. Terus hum di sini apa di sini? Hum. Hibah syaitan itu. Apa khobarnya humul khosirun, Ustaz? Khobarnya apakah hum khosirun ini? Langsung. Nah, ini kalau di dalam apa itu ya? Nah, Mereka kalimatnya itulah. seperti ini ketika ada domir yang menjelaskan hizbah syaiton ini hum ini bukan khobarnya inna tapi hanya sebagai domir fasil istilahnya, domir yang memisahkan, yang di sini memiliki fungsi untuk menegaskan. Sesungguhnya golongannya setan, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Sehingga di sini ada penekanan bahwasanya kata-kata mereka itu dimunculkan kembali. Berbeda ketika cuma inna hizbas syaiton al khosirun. Nah, ketika ada hum, ini menegaskan kembali bahwasanya mereka itu adalah betul-betul orang yang merugi. Jadi hum di sini bukan khobarnya, tapi istilahnya domir fasil. Fasil itu yang memisahkan. Seperti ada ungkapan al-kalamu huwa, gitu kan? Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu. Nah, di situ huwanya itu bukan khobarnya al-kalamu, tetapi di situ adalah domir yang memisahkan. Kalau kita istilahkan itu seperti di kalimat kita titik dua. Oh. Inna hizbas syaiton titik dua al khosirun. Oh. Jadi istilahnya seperti itu sih. Istilahnya kita dalam bahasa Indonesia, cuma supaya lebih jelasnya. Yang nomor 4 Pak Tarsono, silakan. Baik, akhbir akhaka bi annal madrasata mu'attalatan.
Isim inna. Mu'attolatun. Oh iya, Betul ya. mu'attolatun. Ya, Ustaz. Jadi isim innanya madrasah, khobarnya mu'attolatun ya, tanwin. Ya, isimnya Rofa. rofa ya. Isimnya Anna ini madrasah, khobarnya mu'attolah. Ya, Madrasah. betul. Oke, terima kasih Pak Tarsono. Kita berpindah ke Akhina Alim. Apakah sudah bisa untuk bergabung? Saya agak susah ini sinyalnya tadi. Wah, agak susah sinyalnya. Ini siapa ya? Misalnya ada Jamiluddin. tamu. Oh ya, 6. Ya. Akhina Jamiluddin, silakan nomor 5 dan 6 untuk mencari isim dan khobar. Unzur ka'anna rajula yuridu syai'an. Lihatlah seakan-akan sungguh laki-laki itu menginginkan Sesuatu, kurang sesuatu ini ya. sesuatu. Unzur yang dicari apa Ustaz? Isim dan khobarnya Ka'anna Kana. berarti. Ka'anna Anna amil. Ar-rajula isim anna. Ya. Ar-rajula yuridu jumlah fi'il fa'il. Ya. Terus khobarnya Ka'anna mana? Kabarnya yuridu jumlah fi'il fa'il. Jumlah fi'il fa'il yuridu. Ya, jadi Ka'anna isimnya adalah ar-rajula, khobarnya adalah jumlah fi'il fa'il yuridu itu ya. Nah, jadi dia fi mahali rofa sebagai khobarnya Ka'anna. Yang nomor 6. Syai'an itu maf'ul bih ya. Ya, saya maf'ul bih dari yuridu, betul. Nomor 6, lanjut. Akhina Jamiluddin. Innal murabbiya Murabbiya. Innal murabbiya mas'uliyatuhu kabiratun. Sungguhnya guru pendidik ya, murabbi. Mas'uliyatuhu itu tanggung jawabnya kabiratun besar. Ya, isimnya Inna amil isimnya al-murabbiya isim Inna kabiratun. Jadi kabar ya, sesungguhnya guru tanggung jawab. Sesungguhnya guru tanggung jawabnya kabiratun. Jadi isimnya jadi kabarnya Inna. Itu sangat besar. Di sini kita coba analisis. Yang besar itu murabbiyahnya apa mas'uliyahnya ini? Kalau khobarnya Inna itu kabiratun, berarti yang besar itu adalah murabbinya. Berarti khobarnya mana ini? Mas'uliyah ya, yaitu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Atau besar. Satu kalimat jumlah ismiyah itu. Mas'uliyatuhu kabiratun. Itu adalah khobarnya Inna. Mas'uliyah itu Mubtada. Kalimahnya apa itu Ustaz? Mas'ul itu isim maf'ul. Isim ya? Ya, isim maf'ul. Tapi banyak hurufnya Ustaz ya? Ya, mas'uliyatun ya. Asalnya Ustaz? Asalnya apa ini ya? Dari Uliyah. yas'alu itu, meminta. Nah, kalau mas'ul berarti diminta. Sa'ala. Ya, sa'ala itu meminta, kalau mas'ul berarti diminta. Orang diminta itu berarti dia bertanggung jawab berarti. Ya. Kalau kami ingat belajar kemarin Ustaz, Ya. kalau yang kabar tuh diarti dengan adalah gitu. Adalah ya.
Sungguhnya itu pendidik itu atau khobar itu pakai yaitu itu adalah yaitu. Di sini pakai itu. tanggung Jadi jawab. itunya banyak nanti. Sesungguhnya pendidik itu tanggung jawabnya itu besar. Yaitu tanggung jawabnya. Nah, jadi itu yang Oh, iya. sebelum mas'uliyah itu itunya inna. Kemudian yang itu yang setelah mas'uliyah itunya milik mas'uliyah. Sungguhnya pendidik itu tanggung jawabnya itu besar. Cuma kalau kita reviewin tugas itunya cuma yang di pertama aja. Sungguhnya pendidik itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab. Jadi kabiratun itu jadi naat ya. Kabiratun khobarnya mas'uliyah. Jadi Hah? mas'uliyah sendiri dia isim, mubtada, khobarnya kabiratun. Jadi khobarnya ini berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mas'uliyah, Oh, khobarnya kabiratun. jumlahnya jadi Jumlah kabar ina. khobarnya inna, ya. Oh gitu. Nah, kalau ini kan tadi kan yuridu ini khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Kalau yang mas'uliyatu kabiratun khobar yang berupa jumlah ismiyah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau Biasanya kabiratun dijadikan naat tidak bisa, Ustaz. tidak bisa ini ya. Misalnya Ini itu kalau sama-sama jadi naat, mu'anas. kalau jadi naat dia menjadi tidak mufid kan. Tanggung jawabnya yang besar. Sesungguhnya pendidik itu tanggung jawabnya yang besar. Nah, perlu kalimat tambahan lagi karena belum ada khobarnya. Tapi kalau kita jadikan khobar, dia kalimatnya selesai sudah. Tanggung jawabnya itu besar. Kalau naat artinya kan jadi tanggung jawabnya yang besar. Nah ini belum selesai kalimatnya. Perlu tambahan lagi yaitu khobarnya karena belum ada. Jadi yang tepat adalah khobarnya. Itu juga apa ma'rifah saatnya kabiratun nakirah tidak bisa ya. Ya, ini Dijadikan Mas. naat. Ya, enggak bisa karena depannya betul. Ya, Karena ya. depannya ini makrifat, kalau jadikan naat berarti al-kabiratu berarti ya. Karena depannya adalah makrifat diidofakan pada domir ini. Betul. Ya. Kita lanjut nomor 78. Oh, ini sudah nomor 78 kemarin. Kemarin tulisannya salah ini. Laitali amwalan. Laitali amwalan. Ini saya ulas sedikit. Mungkin ada yang kemarin belum gabung. Ini contoh yang khobarnya laita di depan, isimnya di belakang. Jadi laitali amwalan. Ya. Kenapa ini khobar? Karena isimnya laita atau mubtada itu kan tidak bisa berupa jar majrur. Sehingga ini bukanlah mubtada atau isim. Jadi isimnya pasti bukan jar majrur ini. Jar majrur ini khobarnya laita. Terus isimnya di belakang amwalan. Nah, di sini kalau dibalik seperti ini boleh mubtada yang di belakang atau isim yang di belakang itu bukan isim ma'rifat tapi berupa nakiroh. Makanya dia tanwin amwalan. Ini yang kemarin. Nah, sekarang yang dzonantu atau dzonna wa akhwatuha. Ada dzonna ja'ala artinya menjadikan, ro'a artinya yakin atau melihat. Tapi biasanya kalau yang membutuhkan dua maf'ul seperti dzonna itu ro'anya lebih ke arah arti yakin karena dzonna itu kan ada menyangka, ada yakin. Terus tahsaban ini berarti juga mengira. Terus watakhoda menjadikan. Terus sami'a mendengarkan. Ro'a di sini juga yakin atau melihat juga bisa. Ya, sekarang kita yang belum tadi ada Bapak Indang. Mungkin sudah bisa bergabung. Zanan. Kelihatannya masih belum, masih berada di jalan. Nah, Kita ke Akhina Samsul. Akhina Samsul. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zanantu rihu sadidatan. Aku kira anginnya kencang.
Ya, Betul. maf'ul satunya yang mana, maf'ul duanya yang mana? Maf'ul satunya berarti angin, arihu. Arihu. Nah, ini kira-kira harokatnya sudah betul atau salah? Arihu, arihu itu kalau domah berarti salah. Salah berarti ya. Yang betul bagaimana? Ariha berarti ya. Ariha ya, karena dia menjadi maf'ul pertama berarti ariha. Ya. Dia i'rabnya bagaimana? I'rabnya nosab berarti. Nasab ya. Tanda nasabnya Nah, fathah karena dia adalah mufrad ya. isim mufrad ya. Kemudian sadidatan ini Kan kencang. Itu maf'ul bih 2. maf'ul B2 ya. I'rabnya bagaimana ini? I'rabnya nasab, Nasab benda i'rabnya fathah, kencang. Kesadatan itu kencang. ya. Isim mufrad juga. Mufrad ya. Yang nomor Orang, 2. orang Kalimantan ya Samsul. Iya, iya. Ya masih. Nah, Banjar ya. Iya. Nah, dari gaya bicaranya Khina Jamiluddin sudah paham ini. Sama 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 suku ya. Sama suku. Tapi kami di Jambi bukan di Kalimantan. Jambi itu berarti Sumatera ya. Iya, Sat. Iya. Iya, iya. Orang Banjar tapi ya. orang Banjar hijrah ke Sumatera, Jambi. Keturunan. Iya. Oh, keturunan ya. Ya, ya. Ya Allah, Ya nomor 2. Lanjut ya ya. Allahul muslimati azizatin. Ya Allah, jadi itu maf'ul bihnya musatu al muslimat as muslimat ya. Al Muslimat ya. Ya. Kemudian muslimat al muslimat itu jamak muannats salim ya. Jamak muannas salim ya. Kemudian Tanda nasabnya pakai apa jamak muannas salim? maksudnya pakai alif gitu. Ya. Pakai alif. Ya. Apakah betul pakai alif? Pakai alif ya. Apa? Alif tak itu. Kasroh. Oh, kasrah ya. Ya. Iya, kasrah. Jadi memang jamak muannas salim ini kadang-kadang terkecoh sama alifnya ini kan. Iya, Dia iya, tanda nasabnya menggunakan kasroh. kasrah ya. Iya. Ganjil Zat ya. Iya. Nasab tapi baris ke bawah. Iya. Nasab tapi dia kasroh. Iya. Ini jamak muannas salim aja ini. Iya. Terus maf'ul keduanya Maf'ul keduanya azizatin. azizatin. I'rabnya i'rabnya kasrah berarti. I'rabnya jer. Ya. Maf'ul bi Maf'ul dua. maf'ul bi apakah ada yang jer? Gak ada ya. Maf'ul bi semuanya nasab. Semuanya nasabnya. Ya, jadi al-muslimati nasab, azizatin juga nasab. Kayak ar-riha dan sadidatan kan nasab semua. Ya. Nah, Oke. kemudian azizatin ini kok nasabnya pakai kasroh lagi. Jadi bentuk Jamak lafadznya muannas apa ya? Nah, bukan. Ya, jamak muannas salim. Jadi salim ya. al-muslimati jamak muannas salim, azizatinnya juga jamak muannas salim. Sama-sama tanda nasabnya adalah kasroh. Jadi yang agak unik ini memang jamak muannas salim itu tandanya adalah ketika nasab dan jer itu pakai Iya. kasroh. Jadi nggak ada Tapi fathah dia. ya, Dhammah dan kasroh saja. kasrah ya. Iya. Nah, kasrah tapi bukan nasab ya. Ya. Kasroh tapi nasab bukan jer. Iya. Iya. Iya, iya. Allah itu jadi fa'ilnya Ustaz ya. Jadi fa'il dari jala ya. Lafzul jalalah ini jadi fa'il dari jala. Nah, termasuk Jadi saudaranya Dzona adalah jala. amil tetap berhajat kepada fa'il dia ya, di fi'il Bang. Ya. Terus yang perlu diperhatikan tidak selamanya Dzona dan teman-temannya itu membutuhkan dua maf'ul seperti ini ya. Ada kalanya tidak juga. Seperti ro'a itu yang artinya melihat itu kebanyakan artinya
kebanyakan hanya membutuhkan satu maf'ul. Mendengar juga bisa. Sami'tul adzan. Nah, jadi kan maf'ulnya atau objeknya kan satu. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Nah, itu kan juga membutuhkan cuma satu saja. Nah, cuma yang zona dan ja'ala seperti ini seringkali maf'ulnya ada dua. Yang sebetulnya ini juga dari mubtada khobar dia. Ar-rihu sadidatun, anginnya kencang. Kemudian yang ini al-muslimatu azizatun, Bidatin. mubtada khobar. Kemudian ketika masuk ada donan tu baru dia berubah menjadi maf'ul satu, maf'ul dua. Ketika masuk ja'ala baru dia jadi maf'ul satu dan maf'ul dua. Ya, terima kasih Akhina Samsul. Kita ke Akhina Samsuar. Ja'ala itu kan harusnya ja'al tuh Ustaz ya. Jala. Kalau janan tuh ja'al tuh ya. Jala. Tapi Ja'ala tergantung siapa pelakunya. iya. Seperti dona ini kan kenapa tuh ya memang yang diinginkan kalimatnya bentuknya saya mengira ya. Kalau dia mengira ya dona zaidun ariha sadidatan misalnya gitu. Oh boleh ya gitu ya. Zona Ya, Zaidun boleh. gitu boleh ya. Boleh. Jadi zona itu kayak fiil-fiil pada umumnya bisa berubah. Zona ya zunu kan fiil mudhari'nya. Jadi zona bisa menyesuaikan dengan fa'ilnya. Ja'ala juga gitu, menyesuaikan dengan fa'ilnya dia. Ja'ala Oh, iya. fiil mudhari'nya ya ja'alu. Berarti tidak harus misalnya Ra'aitu, Alimtu, Waza'amtu, dia kan ya Nah, tidak. saudaranya zona. Berarti Ya, tidak harus pakai itu ya. tidak. Bisa Jadi bisa itu. ya betul. Bisa ja'alna bisa ya, Ustaz ya. Bisa. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan fa'il yang dibutuhkan seperti apa dia fi'ilnya menyesuaikan. Lanjut yang nomor 3, Akhina Samsuar. Silakan. Ra'aitu uluma dini nafi'atan lil fardi lil fardi wal mujtama'i. Saya meyakini ilmu agama itu bermanfaat untuk individu dan masyarakat. Ya, jadi yang saudaranya Zona Ro'a ini ya. Mana maf'ul pertama dan maf'ul keduanya? Uluma. Ya, Uluma maf'ul pertama. Nafi'atan yang keduanya, Ustaz. yang kedua ya. Jadi ulumaddin maf'ul pertama, nafiatan maf'ul kedua. Ulumaddin. Nah, uluma ini kan dinasobkan berarti kan maf'ul satu. Tanda nasabnya apa berarti? Tanda nasabnya fathah Fathah ya. Alasannya karena isim mufrad. kalau ulum itu mufradnya ilmun. Nah, berarti kalau ulum apa ya? Ulum berarti apa? Jamak taksir. Jamak taksir ya, jamak taksir. Nafiatan maf'ul kedua dinasobkan juga. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah ya. Karena alasannya Sama juga. Nafi'atan. Taksir juga, Ustaz. taksir. Taksir atau mufrad ini? Nafi'atan. Ngikutin enggak? Tak kan jamak harus ikutin gitu. Ini isim mufrad ini ya. Nafi'atan. Ketika jamak taksir ya, ini jamak taksir ya, bukan jamak muannats salim seperti ini ya. Kalau jamak muannats salim maka menyesuaikan ya. Karena ini jamak taksir bisa jamak taksir itu kulu jam'in muannatsun. Nah, ketika jamak taksir itu khobarnya atau maf'ul keduanya itu bisa dengan isim yang mu'annas karena jamak itu dihukumi mu'annas ya. Jamak yang dihukumi mu'annas itu jamak taksir yang bukan berakal, artinya benda atau bukan manusia. Seperti ilmu-ilmu agama ini berarti kan tidak berakal, berarti nafiatannya menggunakan mufrad yang mu'annas karena untuk menunjukkan kalau yang dijelaskan itu adalah jamak taksir yang tidak berakal.
Nomor 4 kita, ya terima kasih Akhina Samsur. Nomor 4 Muhammad Syuaib, silakan. Nomor 4 saya. Nah, nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Adhunnul waladaini tau'amaini. Aku menyangka dua anak itu kembar. Maf'ul pertama dan maf'ul keduanya. Ya, al-waladaini maf'ul pertama, tau'amaini maf'ul kedua. Ya, maf'ul pertama bagaimana i'rabnya? Maf'ul pertama i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah ya karena isim musanna. Ya. Terus maf'ul yang kedua? Nah, maf'ul kedua tanda apa i'rabnya nasab, tanda nasabnya juga iya karena isim musanna. Ya, betul. Nomor 5, terima kasih Akhina Muhammad Syuaib. Nomor 5 Akhina Ahmad Marzuki, silakan. Ustaz. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, ini saudaranya Zona yang tahsaba ini. Tahsaban ya Ustaz. Maf'ul pertama dan maf'ul keduanya yang mana? Maf'ul pertama berarti lafzul jalalah Ustaz. Lafzul jalalah, ya. Maf'ul kedua Ghafilan. ghafilan, ya betul. Ini bentuknya mufrad semua, gampang. Kita lanjut ke nomor 6. Ke Akhina Jamiluddin, silakan. Ya malu. Ini yang nomor 6. Yang nomor 5 ya malu itu udah beramal ya? Ya malu, iya. Ini kalimat apa ini? Fi'il atau isim? Bukan alim tuh, bukan ya? Oh, Bukan bukan. bukan saudaranya Amilan, Zona. bukan. Oke. Ini Iya, fi'il iya, biasa. iya. Oh, iya. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ya, ittakhadha itu saudaranya Zona. Mana maf'ul pertama dan maf'ul keduanya? Maf'ul pertama Ibrahim Ibrahima, maf'ul keduanya khalila. Khalila. Ibrahima, bagaimana i'rabnya? Ibrahim nasab dengan fathah. Nasab, fathah. Alasannya Isim karena isim mufrad. isim mufrad. Ya, cuma di sini isim mufradnya dia yang ghairu munsharif. Ghairu Di munsharif ya. Ibrahim itu termasuk ghairu munsharif. Dia bukan nama Arab tapi ada di daerah Arab. Nah, jadi namanya bukan dari bahasa Arab tapi gimana ya? Kayak orang Indonesia itu Ajam. ajam tapi Aj- namanya ada di Arab. Gitu ya. hmm. Walaupun namanya bukan Arab tapi nama ini bahasanya bukan bahasa Arab tapi berada di daerah Arab. Ibrahim. Kemudian maf'ul Maksudnya yang kedua maksudnya bahasa Arab ada di daerah Arab tuh tidak mempunyai arti kayak gitu kan Ustaz? kan ya tidak ada arti kan biasanya bahasa Arab itu apa itu yang Iya. Kayak ajam Abdullah itu ya ya ada. Abdullah kan dari bahasa Arab. Ajam itu kan ada yang di dalam Arab, ada yang di luar Arab ya kan. Nah, kalau yang seperti ini bahasanya bukan bahasa Arab tapi dari daerah Arab. Iya, iya. Wah, bahasa zaman dahulu gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim itu bahasanya sudah bahasa Arab. Padahal di Arab Saudi tak? Padahal di sana ya kan. Saya Tapi juga heran, bukan bahasa kok Arab bisa ya. ya? Bukan bahasa Arab. Ya kayak kita mungkin orang Jawa, saya orang Jawa namanya tapi bukan dari bahasa Jawa tapi berada di Jawa. Pakai bahasa Inggris mungkin tak gitu ya. Atau Ya, kalau bahasa Inggris kan betul-betul
dari luar ya kan? Iya maksudnya orang Jawa cuman namanya misalnya Samuel gitu atau Oh, Samuel, Michael. Michael. Tapi Mungkin kayak gitu ya. namanya ada di Jawa, Iya. Oh gitu. Ibrahim. Maf'ul kedua kholilan. Khalilan. I'rabnya bagaimana? Nasab. Nasab, Nasab dengan fathah fathah, sama isim mufrad ya. isim mufrad ya betul. Oke, terima kasih Akhina Jamiluddin. Kita ke nomor 7. Akhina Muhammad Endang, apakah sudah ada? Belum ada. Kita ke Pak Tarsono, nomor 7. Pak Tarsono kayaknya juga tidak ada. Ke Akhina Samsul, nomor 7. Silakan. Nah, ini ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'ul mustariqina fil mu'tamari mukhtalifina fil ara'i. Aku mendengar para peserta di muktamar itu berbeda dalam pendapat. Berarti Maf'ul pertamanya yang mana? Dari sami itu. al-mustariqina. Mustarikina ya. Maf'ul keduanya. Lalu keduanya mukhtalifina. Mukhtalifina ya. Saya mendengar peserta di muktamar itu berbeda dalam pendapat ya. Mustarikina, dia i'rabnya seperti apa? Artinya dia jamak muannats, ya, jamak muzakkar ya. Jamak mudzakkar ya. Eh, Terus tandanya dia apa? Tanda nasabnya apa? ya, Tapi ya, nanti Ya, dikumpulkan lagi kitabnya. Bawa, tapi ya. nanti dikumpulkan lagi. ya. Tanda nasabnya ya. Kemudian Mukhtalifina ya sama ya. mukhtalifina sama. Ya, Dia tanda nasabnya pakai ya karena jamak mudzakkar salim ya. Nomor 8. Nomor 8, raitu dunia faniyata. Faniyah. Faniatan. Faniyatan. Aku meyakini dunia ini fana. Lebih yang pertama dunia itu apa ya? Mufrad ya, kan ya. Mufrad ya. Faniyah sama mufrad. Sama mufrad ya. Mungkin dari pembahasan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhunna wa akhwatuha, mungkin dari antum ada yang ditanyakan, terutama latihan kita pada hari ini. Mau Ustaz mau lab duluan ya. Oh ya, silakan. Nah, Assalamualaikum. Tanya Tat, Waalaikumsalam. Ya, silakan. setiap fi'il fa'il itu apakah pasti harus ada maf'ul bihnya? Fi'il dan fa'il itu ada dua macam. Ada yang lazim, istilahnya lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Seperti contohnya saya tidur. Nama Zaitun, nama tidur siapa Zaitun Zaid. Nah, berarti tidak butuh maf'ul ya. Ada kalanya fi'il itu membutuhkan maf'ul atau tidak, namanya fi'il muta'addi. Contohnya makan. Zaid makan nasi. Akala Zaitun arruza. Nah, di situ fi'il akala itu berarti membutuhkan pada maf'ul atau objek. Gitu. Jadi ada yang membutuhkan maf'ul, ada yang tidak. Terus yang zona ini membutuhkan dua maf'ul. Nah, yang zona ini membutuhkan dua maf'ul, tapi juga tidak selalu. Terkadang juga hanya satu maf'ul. Nah, jadi perlu apa ya? Perlu diteliti. Nah, ini zona di sini nih zona yang satu maf'ul apa? Misalnya yang membutuhkan satu maf'ul ya. Apa ya? La adzunnu as-su'a. Saya tidak menyangka buruk. Nah, La la azun. adzunnu as-su'a.
Saya tidak menyangka buruk, atau misalnya kata larangan la tadzunna la tadzunna as-su'a, jangan kamu berprasangka buruk. Nah, di situ kan maf'ulnya cuma as-su'a, satu saja. Berarti butuh satu atau dua maf'ul bih itu tergantung dari konteks kalimatnya. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Betul. Mungkin kalau kita hanya sekilas membaca jurumiyahnya, seolah-olah dzunna itu butuh dua maf'ul, padahal tidak selalu. Nah, bisa butuh dua maf'ul atau satu maf'ul. Ada lagi mungkin bagaimana Kalau sudah jelas? susunan jar majrur itu nggak bisa jadi maf'ul ya. Tidak bisa, ya jar majrur tidak bisa. Itu Atau jar majrur itu walaupun secara lafaz tidak bisa, tetapi terkadang secara makna jadi objek. Contohnya apa ya? Kayak ini, marortu bi Zaidin, ya kan? Saya melewati si Zaid. Di situ dengan lafaz bi Zaidin. Memang maroyamuru itu gandengannya itu ada baknya. Marortu bi Zaidin. Tidak bisa kita buat marortu Zaidan gitu, nggak bisa. Karena itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya idem. Bahasa Arab apa ya namanya? Jadi fi'il itu ada yang punya gandengan. Seperti pakai rogiba. Rogiba itu kalau gandengannya fi itu artinya menyukai. Rohib itu fil kiroah. Saya menyukai membaca. Nah, di situ pakai fi, nggak bisa rohib tu al kiroah, nggak bisa. Jadi rohiba yarhobu itu artinya menyukai kalau digandeng huruf jar fi. Kalau gandengannya an itu artinya benci. Rohib tu anka, saya benci kamu. Nah, itu memang gandengannya. Kalau secara makna kan dia jadi maf'ul kan, jadi objek. Tapi kalau secara lafadz dia tetap jar majrur. Jadi perlu apa ya? Kita juga perlu sering membaca Al-Quran atau baca bacaan berbahasa Arab. Karena kata kerja itu ada yang memiliki gandengan sendiri-sendiri kadang-kadang. Seperti marro yamuru, rohiba yarghabu itu. Ada lagi mungkin? Ustaz ulang nomor 2 yang inna, Ustaz. Nomor 2. Inna. Inna. Inna Oh, ini. hada. Coba diulang sekali lagi, Ustaz, apa ya? Ya. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum masykura. Sesungguhnya ini adalah balasan bagimu. Dan ada usahamu itu adalah disyukuri atau diberi balasan. Nah, inna ini isimnya adalah hadza, khobarnya adalah jumlah kana lakum jazaan. Jadi kalimat kana lakum jazaan ini kan ini satu kalimat sendiri kan. Itu Iya. adalah sebagai khobarnya inna. Jadi jumlah kana lakum jazaan ini fi mahali rof'in sebagai khobarnya inna. Di mahal Kalau bisa ya. ya fi mahali rof'in. Kalau Hmm. hadza sendiri dia fi mahali nasbin. Nah, kenapa mahal? Karena isim domir itu kan mabni. Iya, nanti. Nah, mabni. Jadi dua-duanya fi mahal. Pada posisinya saja ini nasab. Khobarnya ini juga pada posisinya saja dia rofa. Terus kana ini sendiri dia itu isimnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz kana yaitu huwa. Huwa ini kembali kepada hada. Jadi kana itu ada. Apa yang ada? Ya hal ini tadi. Hal ini tadi adalah jazaan lakum, balasan bagi kalian. Ya, khobarnya adalah jazaan. Khobarnya adalah jazaan. Terus kana yang kedua ini isimnya bukan hada. Karena di sini kalau kita lihat sampai habis, yang pas itu yang kana ini isinya adalah sa'yukum. Ada. Apa yang ada? Sa'yukum. Usahamu itu maskuro disyukuri. Nah, jadi kana ini isimnya adalah sa'yukum. Kalau kana ini isimnya hadza, terus sa'yukum jadi apa di sini? Nah, enggak tepat. Jadi yang tepat ini adalah kana ini adalah isimnya sa'yukum, khobarnya adalah maskuro. Kalau ini jelas, ini mu'rab semua. Kalau yang ini tadi mabni.
Kalau yang laitali amwalan tadi Ustaz? Laitali amwalan. Ya, Ya. laitali amwalan. Ini aslinya kalau laitanya dihilangkan kan li amwalun ya kan. Ini Ya. namanya adalah khobar muqaddamnya li, terus mubtada muakhornya amwalun. Ya. Nah, jadi mubtada tidak ada yang berupa jar majrur. Sehingga kalau berada di depan adalah jar majrur berarti ini ada kemungkinan adalah khobar muqaddam. Terus kalau di belakang mubtada itu bisa berupa nakiroh seperti ini. Jadi kalau kita menginginkan membuat kalimat kok nakiroh, hartanya itu tidak jelas berapa. Saya punya harta bukan malun li, bukan. Atau amwalun li. Harta ini milik saya bukan, tapi saya punya harta itu li amwalun. Jadi hartanya itu apa ya, nakiroh. Jadi banyaknya tidak tentu. Nah, ketika kemasukan laita, maka li-nya ini adalah khobarnya tetap, terus mubtada ini istilahnya menjadi isimnya laita. Yang tadinya amwalun karena nasab ya jadi amwala. Amwalan. Ya. Itu Berarti padahal li ini harfu jar tapi bisa menjadi khobar ya. Ya, kemarin khobar itu ada dua ya. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Kalau mufrad itu lafadznya cuma satu, isim satu gitu kan. Kalau yang ghairu mufrad itu ada yang syibuhul jumlah, yang mirip seperti kalimat fi'il fa'il atau mubtada khobar. Nah, yang syibuhul jumlah yang mirip mubtada khobar fi'il fa'il itu adalah jar majrur sama dzaraf di bab khobar kemarin. Nah, jadi khobar itu ada yang berupa jar majrur kayak yang atas tadi mana tadi ya? Nah, ini kan tadinya adalah mubtada khobar al murabbiyu mas'uliyatuhu kabiratun. Al murabbiyu mubtada khobarnya berupa jumlah ismiyah mas'uliyatuhu kabiratun. Ini juga ar-rajulu ini mubtada khobarnya yuridu syai'an. Nah, ini ar-rajulu mubtada khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Ini berupa jumlah. Kalau yang jar majrur istilahnya bukan khobar jumlah tapi khobar sibhul jumlah. Sibhu itu artinya mirip Khobar mirip sibuk. jumlah. Yang mirip jumlah itu ada khobar jar majrur atau dzaraf. Misalnya Zaidun amamaka. Zaid di depanmu. Nah, amamaka itu jadi khobar. Khobar apa? Yaitu dzaraf. Kalau jar itu jar majrur, kalau dzaraf dzaraf dan madruf. Contohnya lagi Zaidun fil baiti. Zaid itu di rumah. Zaidun fil baiti. Nah, jadi khobarnya adalah jar majrur. Fi sama al baiti. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Memang kalau materi kan sudah ya. Kalau belum praktek itu memang kadang-kadang lewat gitu ya. Nah, ketika kita seperti ini, oh iya, khobar kemarin kan ada dua. Mufrad itu tunggal, ghairu mufrad tidak tunggal. Yang tidak tunggal itu ada jumlah, dia berupa kalimat, mubtada khobar atau fi'il fa'il, atau syibhul jumlah, mirip dengan jumlah, yaitu jar majrur atau dzaraf dan madruf. mazhab. Kira-kira sudah jelas tentang khobar tadi? Insyaallah. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pak Bambang baru bergabung, alhamdulillah. Jadi Ustaz, aman Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin Dari jam 4 yang tadi. lewat nanti Pak Bambang bisa lihat di rekaman karena Iya. nanti tadi sudah dari jam berapa? 4:04. Mungkin Pak Bambang ada pertanyaan Pak Bambang? Itu Ustaz maknanya. Ya. Maknanya berarti khobar itu tidak selalu mu'rab ya. Tidak selalu isim yang mu'rab ya. Isim Ya, mabni betul. pun juga bisa ya. Bisa. Kayak yang soal nomor 2 yang ini tadi ya, yang ada lakum tadi ya. Ya, ini. Jadi khobar itu bisa berupa jumlah tadi ya. Nah, kalau kana lakum jasan ini adalah Maksudnya tidak selalu isim mu'rab kan Ustaz. oh ya, Jadi hadza pun bisa menjadi isim
inna kana Isim inna bisa. lakum bisa menjadi khobar. Ini yang tadi memang nggak saya isi di tugas saya, sudah saya kirim ke jenengan. Oh ya, belum saya teliti berarti. Ya, nanti insya Allah anak koreksi satu per satu. Sebenarnya teman-teman yang mengerjakan itu banyak. Cuma ketika Zoom mungkin ada kegiatan lain. Karena saya ngoreksinya satu per satu, berarti bergantian. Mungkin belum sempat terkoreksi. Ya, hadza ini isim mabni. Dia bisa jadi isimnya inna. Kalau kita lihat di materi mubtada, sebelum kemasukan inna kan dia istilahnya mubtada. Nah, mubtada itu adalah berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu diantaranya adalah isim domir. Yang dia itu di segi sisi lain dia merupakan isim mabni. Jadi dia bisa jadi isimnya inna. Pokoknya yang bisa jadi isimnya inna itu sama dengan mubtada karena dia itu adalah sebelum ada inna itu sebenarnya dia mubtada. Seperti ini, lakum jazaan. Sebelum ada kana, kananya hilang mungkin ya. Nah, ini bisa kita masuki ini. Hadza lakum jazaun. Ini lakum bagi kalian, jazaun adalah balasannya. Nah, jadi hadanya ini mubtada, khobarnya jazaun, misalnya gitu. Nah, karena ada kana, susunannya jadi berubah. Jazaan ini sebagai khobarnya kana, terus isimnya kana ini domir huwa kembali ke hadza. Seperti wakana sa'yukum maskuro ini kalau nggak ada kana berarti kan sa'yukum maskurun. Nah, karena masuk kana, ini mubtada'nya itu berubah menjadi isimnya kana, terus maskurun jadi khobarnya kana. Ya, saya dulu ketika belajar ini agak bingung, kenapa kok dalam bahasa Arab itu kok membutuhkan kana gitu ya, kok nggak langsung gitu ya. Misalnya inna hadza lakum jazaun wa sa'yukum maskurun ya kan. Ternyata gaya bahasa Indonesia sama Arab itu memang beda. Nah, makanya Al-Quran itu dengan bahasa Arab karena kompleks dia. Bisa dalam bentuk sederhana, bisa dalam bentuk yang sebenarnya rumit, tapi itu memang dibutuhkan agar bisa memahamkan kepada orang yang belajar Al-Quran. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kita hadirkan ayat-ayat di sini supaya lebih variatif soalnya, tidak hanya kata kerja atau kalimat sehari-hari. Karena yang soal-soal sebelumnya itu saya ambil dari kalimat-kalimat sehari-hari. Karena kita di sesi satunya itu ada hadisnya, nah kita latihan, kita berikan ayat-ayat juga. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk yang belum ngerjain itu masih bisa ngumpul nggak tuh? Bisa Oh bisa, ngerjain. ya bisa. Dari kemarin nggak sempet-sempet buat Ya, ngerjain. nggak ada hukumannya ini ya. Jadi karena fleksibel, jadi kita online itu. Nah, kemarin ada yang saya ngumpulkan tugas 1 sampai 5. Wah, langsung maraton 1 sampai 5. Ya. Silahkan. Nah, Kalau kemarin yang kuis itu gimana tadi? Kuis itu ya, kemarin saya udah ngerjain itu. kuis Ada yang kemarin tugas nomor 3 apa ya? Tugas 3 apa berapa? kalau kita belum bahas kuisnya ya. Kan ada yang tugas Ya, kuis itu kalau nggak kuis. salah. Betul. Ya, nanti mungkin di Zoom berikutnya mungkin kita bahas juga. Saya lupa itu namanya. Ini sebenarnya mau saya jadikan kuis tapi kesulitan karena sulit ini kalau kita buat kuisnya karena butuh analisis yang banyak ini kan. Berbeda dengan yang kemarin hanya menentukan apa kemarin ini. Mubtada khobar itu kan apa yang mana? Mubtada khobar ya. Iya. Ini Sampai ya lupa saya memberikan tugas apa ini. Karena tugasnya banyak dan saya setiap hari koreksi satu persatu. Kalau yang kuis kemarin tanpa saya koreksi sudah langsung muncul nilainya. iya langsung muncul. Terus saya tidak bisa memberikan tanggapan kalau pakai kuis itu. Cuma kuis itu fungsinya untuk
misalnya beberapa materi yang sifatnya teoritis. Kalau praktek seperti ini, kalau pakai kuis seperti kemarin, sepertinya kurang bisa untuk analisis. Iya, pemahamannya kurang. Karena lebih kompleks lagi ini ketika latihannya seperti ini. Dan Latihan kayak bisa gini sih tadi. soalnya satu, tapi bisa muncul pertanyaan yang macam-macam. Ya kan? Nah, nanti kuis mungkin ada lagi untuk yang sifatnya teori-teori yang ringan. Untuk ngetes materi yang sudah dipelajari itu ingat atau hafal atau lupa atau kemarin ingat terus lupa. Nah, itu untuk mengecek itu mungkin. Ada lagi yang ditanyakan? Terus mungkin saya minta maaf, mungkin ada Jabri yang belum saya jawab. Karena saya menjawab dari yang bawah dulu. Khawatirnya nanti ketika ada yang WA kemarin belum dijawab, terus WA lagi, akhirnya WA-nya naik ke atas. Akhirnya belum saya jawab-jawab yang nah, mungkin nanti kalau mau WA lagi nunggu saya jawab WA-nya supaya WA yang kemarin sebenarnya sudah awal kemudian biar tidak ke atas. Kan WA itu kalau masuk itu kan ke atas lagi. Nah, kalau yang lama kan di bawah. Karena memang pesertanya banyak. Cuma yang aktif di Zoom memang berapa ini? 7 berarti ya. Kemarin ada 11 atau 12 ya. Atau mungkin ini memang bulan puasa, mungkin awal-awalnya semangat bulan puasa nanti mau belajar. Nah, ternyata puasa itu kegiatannya juga banyak ternyata. Nah, cuma kita bisa melihat dari rekaman Zoom-nya. Baik, mungkin sudah cukup ini. Nah, kalau sudah cukup kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas keikutan sertaan di pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallah.